Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya di video saya kali ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di luar sana yang udah setia menonton, mensubscribe video saya. Saya doakan semoga selalu diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan apa yang kalian cita-citakan itu bisa semua terwujudkan. Amin. Di video kali ini saya akan masih membahas tentang soal TKW ya, karena banyak banget mbak-mbaknya yang di luar sana yang masih mau menjadi calon TKW ke luar negeri, entah itu Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, ataupun negara lain ya. Tapi untuk kali ini saya masih membahas tentang negara Hong Kong karena saya seorang TKW Hong Kong. Banyak banget pertanyaan yang mereka tanyakan ke saya ya. Jadi pertanyaan itu mereka rata-rata gini, Mbak, enak nggak sih jadi TKW? Nah, itu pasti banyak banget yang bertanya seperti itu. Karena kenapa? Hampir ratusan ribu orang ya, bahkan jutaan orang Indonesia itu semuanya mengadu nasib menjadi seorang TKW ke luar negeri. Jadi jawabannya, kalau menurut saya, kalau ada yang bilang, ya enak lah, itu pasti mereka mendapatkan majikan yang baik. Seperti keluarga sendiri, mereka kerja nyaman, mereka bisa dengan majikan itu bisa menyatu seperti keluarga sendiri, ya pasti mereka bilangnya enak. Tapi banyak juga di luar sana ya yang tidak enak menjadi TKW, bahkan mereka itu cenderung trauma menjadi seorang TKW. Kenapa? Ya karena mereka mendapatkan majikan yang tidak baik, mendapatkan majikan yang cerewet. Kalau orang Hongkong bilang mimi momo, jadi apa-apa itu nggak ada yang bener. Semisal nih nyuci baju aja tuh nggak bener, masak katanya nggak enak, jemur baju itu juga nggak bener, ngepel katanya kurang bersih, apalah itulah. Karena banyak juga orang-orang Hongkong tuh yang mereka itu selalu kerja keluar, mereka stres, pulang ke rumah ngelihat apa aja yang sedikit salah di mata mereka. Mereka tipe orang yang suka cerewet, itu biasanya langsung marahin sama kita yang menjadi seorang PRT-nya ya. Nggak enaknya lagi kedapatan majikan yang pelitnya minta ampun. Jadi mereka itu untuk memberi makanan ke kita itu benar-benar sangat tidak bisa dibilang tidak sesuai ya. Walaupun di kontrak kerja udah ditulis jatah makan kita seharinya segini gini. Tapi banyak juga di luar sana mereka yang masih saja pelit untuk memberikan makanan ke kita. Jadi ya kita harus pintar-pintar. Kita harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli makanan supaya kita kenyang dan kita bisa tetap melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kewajiban kita. Terus ada juga yang tanya, Mbak, kalau mau jadi TKW Hongkong enaknya jaga apa ya? Dapat job apa ya? Jaga bayi kah? Antar jemput anak sekolah kah? Atau jaga lansia? Saya kasih tahu ya untuk kalian semuanya, semua pekerjaan itu ada pasti kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau kalian niatnya memang benar-benar kerja mau jadi TKW, kalian harus memantapkan hati, meniatkan dalam hati, menjalankan segala sesuatu pekerjaan seberat apa-apa itu dengan hati yang ikhlas. Itu pekerjaan akan menjadi ringan ya. Nah, di sini saya akan kasih sedikit gambaran kelebihan dan kekurangan ya. Dari mulai kita pertama jaga bayi nih. Untuk kalian yang suka jaga bayi, misal kedapatan dapat job jaga bayi baru lahir. Biasanya kalau jaga bayi itu dalam rentan lahir sampai 3-4 bulan, itu malam pasti kalian tidak akan pernah tidur. Karena bayi akan pasti selalu terbangun dan kalian berapa jam sekali harus ngasih minum susu, harus ngerebus botol susu, steril, harus ganti popok, terus banyaklah ribet gitu kalau jaga bayi. Itu konsekuensinya ya. Kelebihannya kalau majikan itu pengertian, biasanya mereka hanya nyuruh PRT itu fokus jaga bayi dan siangnya kalian itu biasanya bisa istirahat atau tidur. Kemudian kalau kalian mendapatkan job yang jaga antar jemput ya, antar jemput anak sekolah. Nah, keribetannya, kekurangannya itu kalian pasti bangunnya itu harus pagi-pagi benar, mempersiapkan bekal mereka untuk bawa sekolah, masak dulu sarapan pagi, kemudian menyiapkan segala seragam peralatan sekolah, dimana kalian harus mengantar turun, biasanya diantar jemput bis sekolah kan di bawah apartemen gitu.
kemudian sambil menenteng tas yang beratnya itu juga cukup lumayan, karena kalau anak-anak yang sekolah di Hong Kong itu kan tasnya semuanya pada berat-berat ya, nggak seperti kayak di Indonesia mungkin bawa 5-7 buku itu udah cukup, tapi kalau di Hong Kong tidak. Kemudian siangnya belum dipanas terik matahari, kalian harus jemput lagi mereka pulang sekolah, belum mereka sorenya itu kalian harus ke pasar bagi waktu untuk persiapan nanti malam masak, ya kan. Nah, kelebihannya kalau antar jemput sekolah itu kalian bisa setiap hari keluar rumah, ketemu begitu banyak TKW di luar sana. Kalian mau beli jajan mungkin bisa melihat udara luar gitu ya. Kemudian kalau jaga job lansia, kekurangannya dulu. Lansia misal nih, kalau kelansianya kedapatan lansia yang masih sehat, kalian nggak apa-apa, kalian bisa keluar rumah tanpa harus mendorong kursi roda, kalian bisa diajak makan ke restoran tiap pagi, kadang siang, sore. Tapi kalau pas lansianya itu lansia yang pikun, belum lagi mereka duduk di kursi roda, kalian harus siap-siap dituduh nih. Banyak banget lansia yang di Hong Kong itu mereka menuduh karena yang pikun-pikun ya, yang udah dikasih makan katanya belum, minta makan lagi, nuduh kita katanya nyuri bajunya lah, nyuri uangnya, nyuri perhiasannya, padahal kita tidak tahu barang itu di mana ditempatkan. Ya itu memang salah satu kekurangan menjaga lansia ya. Belum lagi kalau kedapatan job jaga lansia seperti saya, nenek saya yang lumpuh, kita benar-benar harus siap segala merawatnya, dari mulai membuang BAB-nya, buang air kecilnya, mandinya, semuanya tanpa ada rasa jijik sekalipun. Jadi saya punya gambaran untuk kalian semuanya di luar sana yang mau menjadi calon TKW ya. Herek dadi TKW ku ono era enak ono orane ya. Jadi jangan membayangkan kalian tuh dapat gaji satu bulannya 8 juta lebih. Bayangan pula apa yang terjadi jika kalian mendapati majikan yang tidak baik. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian siapkan dari mulai mental, hati, pikiran, semuanya itu kalian harus niatkan. Jadi kalau kalian jadi TKW, jangan kalian menjadi punya mental tempe ya istilahnya. Dibentak majikan dikit nangis, gak kerasan mau pulang. Dimarahin majikan dikit nangis gak kerasan, telepon agent mau pulang. Itu jangan ya. Karena memang dari pertama niat kita mau jadi TKW, kalian harus ingat perjuangan kita dari mulai masuk PT, bagaimana berapa lama kita belajar di PT, sampai kita menunggu berapa bulan sampai bisa kita turun, sampai terbang ke Hong Kong. Itulah yang harus menjadi penyemangat kalian. Terutama kalian harus ingat cita-cita kalian itu apa. Kalian mau menjadi TKW, itu yang harus bikin kalian kuat. Jadi apapun pekerjaan kalian, selama gajian kalian itu lancar, kalian tidak dipukul majikan, kalian dikasih makan, tiap minggu dikasih libur sesuai dengan hak kalian sebagai seorang TKW, ya kalian fine-fine aja, jangan dimasukin ke hati. Karena memang orang Hong Kong itu mereka tidak seperti orang Indonesia, mereka tidak punya perasaan, jadi hatinya itu tidak peka. Jadi kalau kita kan dibentak sedikit, kita kan perasaan, semuanya main perasaan. Dimarahin sedikit dimasukin ke hati. Kalau orang ngomong enggak, orang ngomong tuh ngomongnya keras, jalannya cepet, tek, 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 tek. Jadi kita harus mengikuti kehidupan mereka. Jangan diambil hati, jangan diambil pusing. Dimarahin udah, lain kali kita lebih hati-hati. Apa yang kita tidak tahu, kita tanyakan. Apa yang kita tidak mengerti, kita tanyakan. Jadi kalau mereka marah-marah, ya udah biarin, malah paling sebentar nanti juga selesai. Kita tetap kerja sesuai dengan pekerjaan kita ya. Jadi jangan lebay, jangan dikit-dikit nangis, jangan dikit-dikit nggak kerasan, itu jangan. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang TKW yang berhasil, jalankan apa pekerjaan kalian dengan ikhlas, kuncinya dengan hati ya. Kalau hati kalian nyaman, seberat apapun, cerewet apapun bos kalian, itu kalian akan bisa melewatinya. Bertahan aja dulu. Jadi kalau kalian yang belum pernah ke Hong Kong, baru masuk kerja ke Hong Kong, 1-2 bulan itu masih dalam tahap penyesuaian ya, penyesuaian keadaan, penyesuaian keluarga majikan. Itu tahap-tahap yang sangat-sangat down, apalagi kalian meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, itu pasti kalian merasa tidak kerasan, tidak bisa makan, pokoknya tidak bisa tidur, karena kita pertama kali kerja ngikut orang, ya emang itu yang saya rasakan ya. Jadi dijalanin aja, sabar dijalanin, selalu ingat apa sih cita-cita kalian mau menjadi seorang TKW. Jadi kalian tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk menyerah ya. Jadi itu saran saya.
Sekali lagi, untuk kalian yang menjadi calon TKW, siapkan mental kalian, siapkan hati kalian, siapkan fisik kalian. Apapun itu lewati dulu. Kalau emang Mbak nanti kok pas majikan saya cerewet banget, pelit banget, saya udah nggak ngerasa, tahan-tahanin dulu ya, tahan dulu sampai potongan gaji habis. Kalau emang dalam masa selesai potongan gaji kalian itu sudah bener-bener kalian tidak kerasan, baru kalian boleh telepon agent minta bantuan, saya mau pindah majikan. Tapi kalau masih bisa bertahan, bertahanlah dulu selama 2 tahun sampai finish kontrak, baru kalian bisa pindah majikan lagi ya. Jadi itu tips dari saya supaya kalian menjadi seorang TKW yang berhasil, pulang dengan membawa sebegitu banyak tabungan, pulang dengan membawa sebegitu banyak keberuntungan, dan apa yang kalian inginkan semua bisa terwujudkan. Oke? Sampai di sini dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk menjadi seorang TKW yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.